Semuanya, kali ini kita akan membahas perbedaan perkembangan ekonomi antara Cina dan Indonesia. Pertama, dari segi pertumbuhan ekonomi, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sejak tahun 1978. Setelah melakukan reformasi besar-besaran di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina tumbuh rata-rata lebih dari 8% per tahun, menjadikannya kekuatan ekonomi dunia. Sementara itu, Indonesia mulai reformasi ekonomi pada tahun 1998 setelah krisis moneter. Pertumbuhan Indonesia cukup stabil, yaitu sekitar 5% per tahun. Kedua, dari struktur ekonomi, Cina dikenal sebagai pabrik dunia karena industrinya sangat kuat dan menjadi pusat produksi global. Indonesia masih banyak tergantung pada sektor pertanian, pertambangan, dan ekspor komoditas seperti sawit dan batubara. Ketiga, dari segi infrastruktur, Cina memiliki infrastruktur yang sangat maju seperti kereta cepat, jalan tol modern, dan pelabuhan besar. Indonesia masih terus membangun, namun infrastruktur modern masih berkontraksi di Pulau Jawa. Keempat, dalam bidang pendidikan dan teknologi, Cina sangat sering berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi. Bahkan sekarang, mereka punya perusahaan teknologi besar seperti Huawei dan Alpha. Indonesia masih tertinggal dalam bidang ini dan lebih banyak sebagai pengguna teknologi dibandingkan pencipta. Kelima, dari segi kesejahteraan penduduk, Cina berhasil mengangkat ratusan juta penduduk dari kemiskinan ekstrem. Sementara Indonesia juga mengalami penurunan kemiskinan, tapi masih sekitar 9-10% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang terakhir, dari sisi pemerintahan, Cina menganut sistem komunis seperti partai, sehingga pengambilan kebijakan bisa dilakukan dengan cepat dan terpusat. Sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi yang membuat proses pengambilan keputusan harus melalui banyak tahapan. Kesimpulan, Cina dan Indonesia sama-sama mengalami kemajuan, namun Cina berkembang jauh lebih cepat karena kebijakan yang terpusat dan fokus. Perbedaan antara negara Indonesia dan negara maju, yaitu Jepang, Indonesia, dan Jepang adalah dua negara di Asia yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang kuat. Namun, dalam hal pembangunan dan kemajuan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Yaitu satu, tingkat ekonomi Jepang adalah negara maju dengan ekonomi yang kuat dan stabil. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Jepang lebih dari 30.000 dolar AS, sedangkan Indonesia masih sekitar 4.000 dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. 2. Industri dan teknologi Jepang dikenal sebagai pusat teknologi dunia. Mereka memproduksi mobil, robot, alat elektronik, dan berbagai inovasi modern. Sementara Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batubara, dan hasil alam lainnya. Jepang adalah negara produsen, sedangkan Indonesia masih banyak berperan sebagai penyedia bahan mentah. 3. Pendidikan dan budaya kerja. Sistem pendidikan Jepang sangat disiplin dan menekankan tanggung jawab sejak usia dini. Namun, di Jepang bahkan sudah terbiasa membersihkan ruang kelas mereka sendiri. Di sisi lain, pendidikan Indonesia masih mengalami banyak tantangan, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan kedisiplinan. 4. Infrastruktur Jepang memiliki infrastruktur yang sangat modern seperti kereta cepat, Shinkansen, jalan raya berkualitas tinggi, dan transportasi publik yang efisien. Sementara di Indonesia, pembangunan infrastruktur masih berlangsung dan belum merata, terutama di Pulau Jawa. 5. Pemerintah dan penegakan hukum Jepang memiliki sistem pemerintahan yang efisien dan tingkat korupsi yang rendah. Hal ini membuat pembangunan
berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti korupsi, birokrasi lambat, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas. 6. Kedisiplinan dan budaya sosial masyarakat Jepang dikenal sangat disiplin. Tekan. Beda pertumbuhan ekonomi Indonesia, Cina, dan Jepang. Indonesia, Cina, dan Jepang sama-sama negara besar di Asia. Tapi pertumbuhan ekonominya jauh berbeda. Kenapa bisa begitu? Pertama, Cina sejak reformasi ekonomi tahun 1978, Cina tumbuh pesat, rata-rata pertumbuhan ekonomi mereka 8-10% per tahun. Cina berubah dari negara miskin jadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Kuncinya industri, ekspor besar-besaran, dan pembangunan infrastruktur besar-besar. Selanjutnya Indonesia. Reformasi ekonomi dimulai tahun 1998 setelah krisis moneter. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil karena masih bergantung pada sumber daya alam, infrastruktur belum merata, dan birokrasi yang kompleks. Terakhir, Jepang. Negara ini tumbuh sangat cepat pasca Perang Dunia Kedua. Tahun 1950 sampai 1980, pertumbuhan ekonominya luar biasa, tapi sekarang hanya sekitar 1% per tahun. Kenapa melambat? Karena populasinya menua dan ekonominya sudah sangat matang. Jadi perbedaannya jelas. Cina pertumbuhan tinggi, ekonomi ekspor industri. Indonesia pertumbuhan sedang, masih berkembang. Jepang negara maju tapi pertumbuhannya lambat. Indonesia punya potensi besar, tapi perlu kerja keras, pemerhatian, dan inovasi. Siap ikut bantu majukan Indonesia. Assalamualaikum.